Nah, kemudian di poin ketujuh inilah proses pengadaan P3K paruh waktunya, di mana PPK harus mengusulkan dulu kebutuhan P3K paruh waktunya kepada Menpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, wabil khusus yang mendapatkan status R2 dan R3. Ya, sesungguhnya kapan sebenarnya Bapak Ibu ini akan di-SK-kan paruh waktu ya setelah rilisnya Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Kejelasan status Bapak Ibu akan kita lihat dalam video penjelasan berikut. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, ini adalah Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menjelaskan mekanisme P3K paruh waktu. Di dalam ini ada 29 butir ya, ataupun bagian yang menjelaskan tentang P3K paruh waktu. Namun dari 29 poin ini Bapak Ibu, belum ada penjelasan berkaitan dengan waktu pengangkatan P3K paruh waktu ini. Nah, dan nanti kita akan spill lagi Bapak Ibu bagian-bagian penting dari Kemenpan RB ini. Namun sebelumnya kita akan lihat informasi berkaitan dengan kapan sebenarnya gambaran P3K paruh waktu ini akan di-SK-kan. Nah, ini kita dapatkan dari laman JPNN, Pak Rudi, ini salah satu bagian kepegawaian di satu daerah. Honorer jadi paruh waktu itu tinggal dibuatkan SK-nya saja. Nah, ini kesannya sangat mudah ya. Nah, memang dalam Kemenpan RB ini Bapak Ibu, proses pengeluaran NIP P3K untuk paruh waktu itu disebutkan hanya 7 hari ya, nanti kita lihat. Nah, ini dari Serang ya, seluruh honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Serang, Banten yang tidak mendapatkan formasi alias gagal seleksi P3K tahap 1, ini segera menuntut untuk tetap diangkat menjadi penuh waktu ya. PJ Sekda Pemkab Serang, yaitu Rudi, jadi ini PJ Sekdanya ya, mengatakan pengangkatan honorer menjadi penuh waktu harus mempertimbangkan kemampuan anggaran Pemda. Ini sebagaimana dijelaskan juga dalam keputusan PAN RB. Rudi Suhartonto mengungkapkan jika seluruh honorer di Kabupaten Serang diangkat menjadi P3K penuh, maka membutuhkan anggaran setidaknya 335 miliar per tahun. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, kenapa Pemda merasa keberatan dengan angka ini? Ini sebenarnya angka untuk TPP ya. Artinya untuk anggaran tambahan penghasilan, karena sebenarnya gaji dan tunjangan melekat, yaitu tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatannya, tunjangan fungsionalnya itu murni dari APBN. Sedangkan yang dari Pemda itu adalah TPP. Sehingga sebenarnya jika ada kesepakatan tidak dibayarkan TPP dulu, ini sebenarnya bisa saja diangkat menjadi penuh waktu. Di Kabupaten Serang itu kurang lebih 6.300 honorer. Jika semuanya diangkat penuh waktu, itu tidak akan cukup. Makanya sekarang ini lagi mengatur ritme keuangan, kemudian nanti menyesuaikan kondisi kemampuan fiskal. Mudah-mudahan kita bisa distabilkan di 2025 menyongsong 2026, kata Pak Rudi. Dia berharap para honorer bisa memahami bahwa kebijakan pengangkatan P3K penuh waktu maupun paruh waktu ini ada di pemerintah pusat, yakni di Kemenpan RB dan BKN. Kemudian ditambahkan terkait dengan tuntutan untuk meningkatkan gaji di 2025, Rudi memastikan hal itu belum dapat direalisasikan. Pasalnya anggaran APBD Kabupaten Serang sudah ditetapkan. Nah, mengenai honorer yang tidak lulus tahap 1 yang sebanyak 4.000 lebih, secara otomatis mereka akan diakomodir menjadi paruh waktu. Mereka menjadi paruh waktu tinggal nanti dibuatkan SK saja. Nanti kriterianya ditentukan oleh Kemenpan RB. Nah, jadi Bapak Ibu, meskipun disebutkan di sini hanya SK saja, namun tentu ada proses ya, proses pengusulan, kemudian proses penetapan NIP-nya, kemudian proses pembuatan SK Bapak Ibu. Nah, secara sekilas kalau kita spill lagi bagian Kemenpan RB 16 ini, jadi Bapak Ibu yang jadi paruh waktu itu semua formasi ya, termasuk guru dan tendik, kesehatan dan teknis, termasuk 4 jabatan pelaksana yang kita lamar kemarin. Nah, kemudian di poin ketujuh inilah proses pengadaan P3K paruh waktunya, di mana PPK harus mengusulkan dulu kebutuhan P3K paruh waktunya kepada Menpan RB. Sebagaimana dimaksud pada diktum kelima. Diktum kelima itu yaitu yang menjelaskan tentang siapa saja yang akan diusulkan, yaitu mereka yang sudah mengikuti CPNS yang tidak lulus, kemudian yang tidak mendapatkan formasi pada P3K tahap 1, dan tentu juga ini tahap 2 ya. Nah, kemudian yang kedua, usulan P3K paruh waktu ini Bapak Ibu harus diusulkan semuanya. Nah, disinilah Bapak Ibu bocoran yang kita dapatkan, kalau harus diusulkan semuanya,
Sedangkan yang masuk kriteria itu adalah mereka yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi baik tahap 1 maupun tahap 2, maka tentu proses pengusulan ini baru bisa dilakukan setelah selesai dari seleksi P3K tahap 2. Dan itu pun masih menunggu, harus ada optimalisasi dulu terhadap sisa formasi yang belum dilamar. Nah, setelah itu baru kita nampak siapa saja mereka yang sama sekali tidak mendapatkan formasi. Nah, itulah yang akan diusulkan menjadi paruh waktu. Berarti paruh waktu itu baru bisa diusulkan setelah selesai P3K tahap 2 dan selesai optimalisasi. Kemudian selanjutnya Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu yang diusulkan tadi di setiap instansi, yang mana terdiri dari jumlah kebutuhan, jenis jabatan, dan kualifikasi serta unit penempatannya. Nah, setelah itu barulah diusulkan NIP, meskipun di sini hanya disebutkan paling lama 7 hari saja, namun tetap ini melalui beberapa proses sebelumnya. Nah, setelah jadi NIP-nya, barulah nanti ditetapkan perteknya, barulah dibuatkan SK pengangkatan oleh PPK bagi rekan-rekan semua. Nah, jadi istilah disebutkan di sini hanya dibuatkan SK-nya saja. Ini adalah statement yang tidak mendasar, alias PJ Sekda ini tidak memahami jika memang ini adalah statement dari beliau. Ya, semoga saja rekan-rekan dapat segera diusulkan menjadi paruh waktu dan segera mendapatkan formasi untuk dapat diteruskan menjadi P3K penuh waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.